Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya. Adakah anak-anak yang tahu cahaya itu apa? Nah, cahaya dan sifatnya kita di kelas 5 pada semester 1 ini akan mempelajari cahaya dan sifatnya bersama dengan kuliah ya. Kemudian anak-anak kita capaian pembelajaran dalam materi cahaya ini apa? Budia bacakan ya. Yang pertama yaitu peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya, hubungan antar komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem, siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air, fenomena gelombang bumi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, upaya penghematan energi serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya mitigasi bumi, letak dan kondisi geografis negara Indonesia melalui peta konvensional atau digital, sejarah perjuangan pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan berdasarkan pemahamannya terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya serta kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitarnya. Kemudian TP atau tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan anak-anak dapat mengenal cahaya dan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak, cahaya itu apa? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Kemudian cahaya dipantulkan oleh benda yang menuju mata sehingga manusia dapat melihat benda. Kemudian anak-anak, matahari dan api itu disebut sumber cahaya karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Kemudian batu dan kayu disebut benda gelap karena tidak dapat memancarkan cahaya. Lalu sifat cahaya apa saja? Yang pertama yaitu merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat menembus benda bening, kemudian yang keempat mengalami pembiasan. Nah, anak-anak, selanjutnya cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni cahaya senter yang memancar lurus ke arah yang dituju. Kemudian anak-anak, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening dapat ditembus cahaya atau meneruskan cahaya yang melewatinya. Benda bening juga dapat memantulkan cahaya. Contoh benda bening apa saja anak-anak? Contohnya ayo sebutkan. Gelas dan lainnya. Kemudian cahaya mengalami pembiasan. Cahaya mengalami pembiasan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Misalnya, cahaya yang datang dari udara akan berbeda dengan cahaya yang datang dari air. Kemudian, cahaya mengalami pembiasan saat keluar dari dalam ke air ke udara. Contohnya seperti gambar di sampingnya anak-anak. Nah, kemudian, cahaya putih terdiri atas berbagai warna. Pelangi terjadi karena cahaya matahari melewati titik-titik air hujan. Titik-titik hujan berperan sebagai benda yang menguraikan cahaya putih menjadi pelangi dengan 7 warna yang berbeda. Nah, itu saja yang bisa Budia sampaikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Kita kembali ke pertemuan selanjutnya membahas tentang bunyi.